Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam membuat ketupat direbus di dalam panci. Nampaknya Salam disambut masih kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah IKADI Kabupaten Kampar, Ustaz Bedawi, yang tadi sudah memberikan sambutan. Selanjutnya yang kami hormati moderator ataupun panitia yang mentajah acara ini, acara Akademi Khatib dan Imam Muda. Berikutnya yang kami banggakan dan yang kami sayangi, para peserta yang sepertinya masih sangat muda-muda nih ya. Masih nyantri atau gimana? Berarti masih aliyah ya? Sudah ada yang kuliah belum? Sudah. Banyak juga berarti ya. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah insyaallah. Kita diberi waktu dan kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai dan juga sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Karena beragama ini tidak cukup untuk kita saja. Pribadi-pribadi yang kita inginkan tidak cukup hanya pribadi-pribadi yang soleh saja, tapi juga pribadi-pribadi yang muslih. Tidak hanya untuk soleh secara pribadi, tapi juga bisa mensolehkan orang lain. Dan itu tentunya tanggung jawab itu berada di pundak kita. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau adalah orang yang memperkenalkan dan menunjukkan pada kita bagaimana menjadi seorang dai. Barangkali nanti di bagian materi ada yang kami ulas tentang beliau. Kami sangat berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada kami untuk mengisi acara Akademi Khatib ini. Dan kemudian kepada kami diberikan judul Da'i Rahmatan Lil Alamin. Apa judulnya? Kalau secara termnya, istilahnya ini sepertinya agak baru, terbukti baru. Kalau kita searching di Chrome ataupun Google, itu nggak muncul dia judulnya. Bahan-bahan materinya pun nggak ada. Boleh dicoba itu. Dai menjadi dai rahmatan lil alamin. Namun kita berangkat dari pola dakwah yang dikembangkan oleh IKADI. Itu sejak dulu mengambil tagline menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Atau kalau sekarang kita lihat ada upaya-upaya dari pemerintah untuk membangun moderasi beragama dan juga toleransi dan lain sebagainya. Sebetulnya jauh sebelum ini
IKADI pusat itu sudah menggagas, bahkan juga sudah menerbitkan bukunya tentang Islam moderat kalau tidak salah, bagaimana mengembangkan ilmu tafsir yang moderat, fikih yang moderat dan lain sebagainya. Termasuk sertifikasi dai yang beberapa waktu lalu cukup menimbulkan pro kontra. Nah, itu juga merupakan program nasional IKADI ya, tentang sertifikasi dai. Tentu dalam perspektif yang mungkin berbeda ya. Jadi artinya IKADI ini sudah berperan aktif dalam membangun Islam yang rahmatan lil alamin, khususnya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia. Nah, barangkali nanti lebih dalam tentang hal ini akan kita coba diskusikan ya, Nah, terkait dengan kondisi kita hari ini, terutama para peserta, seperti tadi yang kami tanyakan, coba yang masih nyantri, coba tunjuk tangan berapa orang yang masih di aliyah. Tinggi-tinggi aja, tapi udah semangat tadi kan. Nggak perlu khawatir. Kemudian yang sudah kuliah, ya ada ya, hampir 50-50 ya. Ini kuliahnya rata-rata di mana? Di UIN. Semester berapa? Oh, baru masuk. Oh, berarti masih fresh lah ya. Masih segar. Ya, kalau yang dari UIN berarti satu alma mater kita. Saya juga dari UIN, tamat tahun 2005. Tahun 2005. Ya. Berapa tahun? Udah berapa tahun jaraknya? 16 tahun. Nah, kembali ke yang tadi, terkait tentang posisi kita, saya melihat ya, ini analisa saya. Terkait tentang, saya umum saja ya, tidak khotibnya, tapi lebih kepada da'inya karena judulnya demikian, temanya seperti itu. Jadi kalau saya coba analisa ya, perjalanan seorang dai itu secara umum saya lihat terbagi kepada dua. Yang pertama, fase dia menuntut ilmu ya. Kemudian yang kedua, fase dia mengimplementasikan ataupun menerapkan ilmunya. Nah, fase pertama belajar ya, mulai dari sanawiyah, aliyah sampai kuliah dengan spesifikasi jurusan masing-masing yang diambil. Nah, itu kadang masing-masing kita itu berbeda kan? Berbeda dalam arti kemampuan kita menyerap pelajaran dan lain sebagainya. Kemudian fase berikutnya setelah boleh dikatakan, walaupun nanti fase ini kita tidak bedakan ya, sekat langsung tidak, kan kadang beriringan juga. Beriringan maksudnya ketika kita masih belajar, kita juga terlibat ceramah ataupun menyampaikan dakwah. Siapa yang dari SMP atau dari sanawiyah sudah disuruh ceramah di masjid atau musholanya? Coba tunjukkan. Sudah ada? Dari sanawiyah ditunjuk untuk ngisi, apakah kultum Ramadan dan lain sebagainya. Ada yang pernah? Dari? Nah, maksudnya sejak kapan dimulai? Kelas 2 Darun ya. Berarti sanawiyah berarti ya ketika itu ya. Bagus. Yang lain ada? Silakan. Sejak 1 MTS. Bagus, mantap. Kelas 2 MTS. Kelas 1. Yang lainnya? Silakan. Ya, yang depan boleh. Tes 3 MTS. Yang belakang lagi? 1 MTS. Silakan. Oh, dari SD. Oh, lebih hebat lagi. Ya, sudah disuruh tampil untuk ceramah ya. Jadi itu menunjukkan latar belakang kita yang berbeda dalam dalam menggali ilmu dan juga menyampaikannya. Sampai barangkali nanti ketika kita sudah masuk kuliah. Ya. Dan itu
tentunya kategori kita belajar. Belajar ceramah gitu kan, belajar. Saya dulu sanawiyah kalau nggak salah sudah diawali dari jadi protokol ya, kemudian pernah juga diawali dengan ngisi kultum Ramadan. Nah, sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah berhenti, lanjut terus. Dan tentunya semakin banyak kita belajar di lapangan, itu semakin kita lebih mahir lagi. Nah, kemudian dalam fase implementasi itu saya melihat di antara kita itu ataupun di antara dai itu ada yang tahap pengenalan dalam arti bagaimana inyo dikenal sebagai seorang ustadz, iya kan? Nah, itu tahap pertama. Dan biasanya pada tahap ini memiliki tingkat semangat yang luar biasa. Bahkan kalau bisa awak yang minta jadwal ke pengurus masjid itu kan, betul nggak? Tapi kalau saya nggak pernah minta dijadwalkan. Begitu kita semangatnya barangkali. Dan kemudian saya juga melihat pada dai-dai muda itu setelah masuk tahap pengenalan tuh juga tahap sekaligus mengeksiskan dirinya. Ini kadang dengan cara mengembangkan pola-polanya, ingin punya brand sendiri. Apalagi sekarang di era media sosial kan. Ini sudah ada yang aktif YouTube-nya, udah ada yang jadi YouTuber. Kayaknya Mas Catur yang YouTuber ya. Nah, itu kan banyak juga sekarang ustadz-ustadz yang aktif di YouTube itu kan, dengan kekhasan masing-masing. Itu juga masih bahagian kalau yang baru-baru ya. Tapi kalau yang selepel ustadz-ustadz yang sudah syekh kabir, tidak lagi. Mereka sudah menggunakan sarana media sosial itu untuk menyampaikan ilmu secara luas, dan mereka sudah matang dalam hal ini. Nah, ala kulli hal ya, yang penting bagi kita menjaga keikhlasan, karena dai ini adalah mengajak orang kan, mengajak orang ke jalan Allah, bukan mengajak orang untuk mengagumi kita, bukan mengajak orang untuk hormat kepada kita, tidak. Tetapi adalah bagaimana mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya menjalankan agama ini dengan baik. Maka saya ingatkan dari awal agar kita senantiasa menjaga keikhlasan diri kita. Ya, menjaga keikhlasan diri kita, karena itu yang jauh lebih memiliki pengaruh yang luar biasa. Kalau kita hubungkan nanti dengan dai rahmatan lil alamin yang betul-betul menjadi rahmat bagi semesta alam, erat kaitannya, tetapi bukan maksudnya lalu disimpelkan seperti itu, tidak. Tapi erat kaitannya dengan nilai-nilai keikhlasan. Ya, nilai-nilai keikhlasan. Dan insya Allah orang-orang yang senantiasa, dai-dai yang senantiasa menjaga nilai-nilai keikhlasan pada dirinya, insya Allah dia akan terus mengemban tugas dakwah sampai akhir hayatnya. Ya, sampai akhir hayatnya. Dan memang untuk kita bisa memiliki, kan kalau rahmatan lil alamin ini saya memahami dua ini. Pertama, dai itu menyampaikan dakwah yang rahmatan lil alamin dari tema ini ya. Kemudian yang kedua, ya dai itu yang menjadi rahmatan lil alamin. Artinya saling berkait tentunya. Nah, kalau kita coba hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 63 tadi, Allah katakan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu mengimpakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka.
Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penerimaan kita oleh masyarakat ya, dengan dakwah ini itu sangat besar pengaruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin bagaimana dakwah kita mengena, diterima oleh banyak orang, maka banyak-banyaklah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dakwah ini tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali lebih lanjut nanti kita ulas ya. Nah, sekarang masuk kita kepada bahagian apa saja yang perlu kita miliki untuk menjadi seorang da'i yang rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin itu kan berasal dari firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ketika kita berbicara tentang da'i yang rahmatan lil alamin, maka rujukan kita kembali kepada Rasulullah SAW, karena dia yang membawa dakwah ini dari awal, dan dialah yang sudah mencontohkan ya rahmatan lil alaminnya dakwah yang dia sampaikan kepada umatnya. Maka kalau kita lihat pribadi Rasulullah SAW itu ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Pertama, ya, Rasulullah SAW itu memiliki salimul akidah ataupun akidah yang bersih. Ya, yang betul-betul dia hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia menghadapi rintangan-rintangan dalam dakwahnya, dia selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah seorang dai itu harus lebih bagus daripada akidah umat, supaya dia nanti bisa menerangi sisi-sisi akidah umat itu. Dan ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai nanti masih seorang dai masih bercampur baur keyakinannya. Semua keyakinan kita harus berlandaskan kepada apa yang dituntun oleh Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya nanti akan lebih banyak di diskusinya ya, karena waktu kita sampai 10.15 Pak Catur ya. Sekarang sudah jam? Sekarang jam 10. Oh, boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang dai itu juga harus memiliki ya ibadah yang benar, sahihul ibadah. Ibadah yang benar ya. Artinya ibadah-ibadah yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari betul-betul berlandaskan kepada Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini kan nanti juga mau tak mau kita akan berbicara dengan mazhab-mazhab yang ada ya. Yang hari ini kita lihat juga banyak terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat karena berbenturannya pemahaman-pemahaman yang sebetulnya itu hanya masalah khilafiyah saja. Berikutnya, seorang dai itu juga harus memiliki akhlak yang baik ya. Akhlak yang sempurna. Bagaimana akhlak yang sempurna itu? Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran. Dan ini sangat penting. Mengapa demikian? Bahasa kenyataan itu lebih mudah diterima oleh orang ya ketika daripada hanya sekedar retorika saja. Subuh je orang solat masjid kan jamaahnya. Ustaz nak apa yang masjid kan? Ini apa lah jauh. Ini contohnya.
Sama sebetulnya ada fenomena sekarang orang tua kadang saya sering lihat tuh di mana-mana, mau di tempat kita, di tempat lain, kadang anaknya diantarkannya masjid pergi ngaji kan. Ini cik mantunnya dah tu balik oleh, nya sampai masa haji ya. Banyak kita jumpa itu. Tentu anak bertanya dalam pikirannya kan, apun amu ayah dan kau singgah mas haji. Awak antau aja kan. Nah, ini maka kalaupun kita tidak berdakwah ya, diam saja kita, tetapi 5 waktu kita dari rumah ke masjid pergi sholat jamaah, itu dilihat orang. Itu sudah cukup bagi orang untuk menjadikan keteladanan. Dalam arti bahwa bukan retorika, tetapi betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhlak dalam Islam ini kan ruang lingkupnya sangat banyak sekali ya. Kejujuran, amanah, sopan santun, dan lain sebagainya. Ini sangat luas sekali. Dan itu harus ada pada diri seorang da'i. Ya, pada diri seorang da'i. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kan pernah terjadi sebuah peristiwa kan ketika Rasulullah menyuruh menyembelih hewan kepada para sahabat. Beberapa kali diperintahkan oleh Rasulullah, juga tidak diindahkan. Karena waktu itu ada latar belakang peristiwa yang menyertainya kan. Sampai akhirnya dikasih saran oleh salah seorang istri beliau, coba engkau yang melakukan dahulu. Ya, akhirnya kan Rasulullah sembelih dan diikuti oleh yang lainnya. Ini bukan berarti itu untuk satu kasus itu saja. Bukan berarti Rasulullah secara ini demikian dalam setiap nilai-nilai yang ia ingin sampaikan, tidak. Ya, Rasulullah itu selalu orang pertama dalam mencontohkan nilai-nilai kebaikan sehingga dicontoh oleh para sahabat. Ingat kan, masih ingat kan ketika Abu Bakar bertanya kepada salah seorang istri Rasulullah, akhlak apa amalan yang belum saya kerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Maka dijawab ketika itu oleh Aisyah kalau tidak salah ya, bahwa Rasulullah itu senantiasa memberi makan seorang Yahudi tua di ujung jalan. Masih ingat ceritanya kan? Yang sampai pada kesimpulan akhirnya Abu Bakar memberi makanan, tapi ketika makanan itu masuk dikeluarkan lagi oleh orang Yahudi tersebut karena tidak sama dengan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini banyak contoh-contoh perilaku kehidupan Rasulullah SAW dalam masalah akhlak ini. Kemudian juga yang harus dimiliki oleh seorang dai itu adalah ilmu yang luas, ya, ilmu. Apalagi zaman sekarang masyarakat kan kritis ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang agama ini. Nah, lebih luas lagi terkait tentang ilmu atau sakofah atau wawasan ini, seorang ulama yang barangkali kita semua sudah kenal, Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau adalah ketua Persatuan Ulama Internasional dan ulama yang sangat produktif, banyak karya-karyanya. Itu menuliskan sebuah buku tentang sakofah da'iyah, wawasan seorang da'i. Saya dulu punya yang cetakannya, pinjam dulu sama Ustaz Sarul Aidi. Entah kemana sekarang buku itu. Tapi yang PDF-nya banyak sekarang. Silakan saja dicari di internet. Ya. Tapi memang tulisannya bahasa Arab. Tapi yakin saya semua yang hadir sini bisa membacanya nih. Bisa nak? Kalau memahami entahlah ya. Jadi sakofah da'iyah itu banyak ilmu tentang keislaman. Itu nanti dia bagi lagi tafsir, hadis, fikih dan lain sebagainya. Banyak, luas. Kemudian ilmu tentang adab dan bahasa Arab, ilmu psikologi, ya, banyak beberapa poin beliau sampaikan di dalam. Jadi memang menjadi seorang dai itu
memang harus memiliki ilmu yang luas. Dan ini juga yang sering kalau ketua MUI kita menyayangkan, kadang ada orang yang sebetulnya masih dalam tahap belajar, belum kepada sudah memiliki kematangan ilmu. Itu suka kadang menimbulkan hal-hal yang pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Padahal ya, semakin berilmu seseorang, ya, maka semakin mudah dia untuk moderat dan toleransi dengan pemahaman orang lain. Karena apalagi ilmu Islam nih, dia sangat berkembang. Sudah ratusan ribuan para ulama yang sudah yang sudah menuliskan dalam kitab-kitab mereka, ya, dan kemudian dia berikan kepada umat untuk dipelajari. Kalau secara umum misalnya ada 4 mazhab, ya. Dan itu nanti dalam ilmu-ilmu yang lain juga banyak, ya. Makanya dari waktu ke waktu kita harus menambah ilmu. Dan koleksi bacaan kita itu juga harus banyak. Di sini adik-adik yang hadir, ustaz-ustaz muda yang hadir, dai-dai muda yang hadir, di rumah punya perpustakaan sendiri enggak? Punya enggak? Ada? Bisa jadi mungkin pertama ada yang belum. Kalau bagi yang belum, segera dibuat perpustakaan pribadi walaupun mini, ya. Kalau tidak punya buku, kemudian berdakwah ngaku-ngaku dai IKADI, ya Ustaz Lantiong tuh. Itu yang pertama, ya. Kemudian bagi yang sudah, lengkapi, tambah koleksinya. Kemudian kalau kita ingin memiliki ilmu yang spesifik, perbanyak ilmu yang spesifik itu, buku yang spesifik itu. Itu tergantung kita sekarang kemana kecenderungan kita. Kan disiplin ilmu ini kan banyak, ya. Kemana kecenderungan kita. Saya pernah mencoba menyusun ulang buku-buku yang ada di rumah. Kemudian saya coba filekan berdasarkan disiplin ilmu yang ada, kan. Terakhir kesimpulan saya, dan itu memang faktanya, banyak buku ambo itu tentang dakwah. Ya, tentang dakwah. Mungkin dulu masih muda-muda kan, ingin menyampaikan dakwah gitu kan. Akhirnya memang buku-buku metode dakwah yang banyak. Kemarin saya juga diminta ngisi pembekalan ke Dai Mukim IKADI kerjasama dengan Basnas itu tentang komunikasi dai. Ya, itu juga kita sampaikan. Jadi ternyata banyak buku tentang dakwah. Nah, persoalannya tentu, okelah ilmu dakwahnya kita dapatkan, kan? Tentu pertanyaan berikutnya, sekarang kita mau yang spesifiknya yang mana gitu. Karena tidak mungkin wak borong sodoro, kan? Tidak mungkin wak borong sodoro. Jadi sekarang belakangan saya coba fokus mengkoleksi buku-buku terkait tentang Al-Quran. Saya coba tambah terkait masalah-masalah Al-Quran, termasuk mungkin tafsirnya dan lain sebagainya, ya, sambil belajar juga. Termasuk juga bahasa Arab juga masih sampai sekarang masih kita belajar juga karena belum cukup. Artinya dulu hanya belajarnya ya di sanawiyah, kan. Setelah itu di kuliah di Fakultas Tarbiyah, beberapa SKS dulu, kan. Jadi belum terlalu mendalami tentang bahasanya. Jadi sambil belajar juga. Makanya belajar ini tidak pernah berhentinya. Nah begitu, ya. Saya coba spesifikkan lagi buku-buku yang ada. Nah, kami berharap dai-dai muda itu juga seperti itu. Dan saya sudah jauh berpesan kepada dulu yang orang-orang yang kita mentori gitu, kan, untuk melakukan hal yang sama. Kalau kecenderungan awak tentang sirah nabawiyah, umpamanya, kan, perbanyak aja koleksi tentang sirah nabawiyah. Tentang fikih perbanyak saja. Ya, tentang apa lagi? Hadis perbanyak saja. Namun juga jangan berhenti hanya di fikihnya saja. Ya. Jangan berhenti di bukunya saja. Juga harus berdiskusi, mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para ustadz yang lainnya. Makanya saya nggak berani kalau menyampaikan ada ayat-ayat mau disampaikan walaupun dalam bentuk kultum dan lain sebagainya,
Kita coba baca tafsiran ringkasnya ya. Kemudian nanti kita coba juga mendengarkan penjelasan daripada para pakar terkait tentang ayat tersebut, sehingga kita bisa menyampaikan itu sesuai ya, tidak melenceng kemana-mana. Nah, jadi harus kita selaraskan. Dan ini juga dalam rangka untuk menghindarkan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Karena sekali lagi semakin matang keilmuan kita, insya Allah semakin bisa mendamaikan masyarakat, semakin bisa menghadirkan rahmatal lil alamin bagi masyarakat. Nah, lebih spesifik lagi kami ingin tegaskan kepada adik-adik dai muda ini ya, dengan kita menspesifikasikan keahlian yang ingin kita bentuk, yang ingin kita miliki, itu akan membuat orang mudah mengenali kita. Jadi kan kita sekarang juga mengarahkan di masjid-masjid itu agar ceramah itu tema-temanya diatur. Jadi tidak semau ustadz saja kan, tapi betul atur. Ada akidah, tafsir, fikih dan lain sebagainya kan. Sehingga nanti orang mudah mengenali. Oh, kalau untuk fikih Ustadz Sianu yang diundang. Kalau untuk akidah Ustadz Sianu. Kalau untuk sirah Ustadz Sianu. Karena spesifikasi kita yang kita munculkan. Ya, kalau Ustadz melawak Ustadz Sianu gitu ya. Kalau Ustadz golak-golak itu ya. Dan memang masing-masing Ustadz itu ada spesifikasinya. Nah, mumpung masih muda, ya lakukan hal itu. Ya, mumpung masih muda lakukan hal itu sampai orang nanti merujuk kita untuk tema-tema yang kita kuasai dan tema-tema yang diinginkan oleh masyarakat dirujuk ke siapa. Dan di tengah-tengah masyarakat sekarang sudah mulai seperti itu sekarang. Sudah mulai spesifik dan tema-temanya juga tema-tema yang spesifik. Maka ke depan ini saya lihat nih kalau kita melebar saja, meluas saja itu semakin tidak diminati oleh umat. Diminati dalam maksud di sini ini apa ya? Umat ingin yang lebih mendalam lagi ya, seperti itu maksudnya. Nah, ini yang keempat tadi ya, seorang dai itu harus luas ilmunya. Yang terakhir sebelum kita diskusi, seorang dai itu harus memahami realitas. Tentang ilmu tadi cukup salah satu rujukannya itu buku Yusuf Qaradawi tadi ya, Saqafah Da'iyah tadi. Itu sangat luas beliau menjelaskan. Ilmu sejarah juga disuruh memilikinya ataupun mempelajarinya. Nah, kemudian terkait tentang seorang dai itu harus memahami realitas di tengah-tengah masyarakat dan kemudian juga mereka berinteraksi dengan realitas tersebut ataupun dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena dengan demikian nanti dakwah kita itu akan lebih mengena dan tidak ada atau kita bisa memprioritaskan mana persoalan yang ingin kita bahas, yang kita ingin sampaikan, mana yang bisa dikemudiankan, mana yang